Gak usah beli kursi gaming. Selama 5 tahun pakai kursi gaming, akhirnya gue ganti ke kursi ergo. Sebenarnya udah dari lama banget gue pengen ganti kursi, karena yang gue rasain sekarang pakai kursi gaming tuh udah gak nyaman lagi, karena gue punya masalah sama tulang belakang yang gampang sakit. Cari-cari kursi ergo dari Tokopedia dan juga YouTube masih belum nemu yang klop, karena pas gue pikir-pikir, pemilihan kursi ini menurut gue harus benar-benar dicobain sih. Jangan sampai pas udah datang ternyata kurang cocok. Akhirnya gue visit showroomnya Strum yang ternyata dekat dengan lokasi gue di Jakarta Barat. Pas masuk di sana emang banyak banget tipenya, tapi ada satu yang langsung bikin salfok. Gue suka desainnya dan pas gue cobain duduk, wah men, ini benar-benar nyaman banget. Kursi itu adalah Strum dengan seri Beckham yang ada footrest-nya. Harganya 8 juta, tapi di Tokopedia harganya cuma 6 jutaan dengan footrest dan 5,6 juta tanpa footrest. Ada 4 warna, tapi pas gue cek hari ini yang ready cuma black on black kayak yang gue pakai sekarang dan blue on grey. Ada banyak macam seri kursinya dari harga 1 jutaan sampai 8 jutaan. Saran gue kalau kalian tinggal di Jabodetabek wajib ke showroomnya Strum yang ada di Jakarta Barat biar bisa langsung ngerasain experience duduknya. Untungnya kursi yang dikirim ini udah dirakit, jadi gue gak repot harus pasang-pasang lagi. Mungkin kalau kalian tinggalnya di luar Jabodetabek, ya kalian harus pasang sendiri. Nah, kenapa gue saranin untuk beli kursi ergo daripada kursi gaming? Setelah pakai 2 mingguan, faktanya kursi ergo ini bikin gue lebih produktif untuk ngerjain apapun dari kursi ini. Sebelumnya gue lebih sering ngerjain apapun sambil rebahan di kasur, ya karena kenyamanan. Ini harus jadi yang utama ya, karena material kursi gaming itu rata-rata pakai bahan kulit sintetis yang kalau dipakai berjam-jam bakal keringetan. Padahal ini udah di ruangan yang ber-AC, apalagi kalau nggak pakai AC. Wah, mandi keringet dah tuh men. Kenapa? Karena nggak ada rongga buat udara masuk. Beda sama kursi ergo yang materialnya pakai bahan mesh kayak gini, bolong-bolong, jadinya ada udara yang masuk. Gue saranin untuk ambil yang tempat duduknya juga bahan mesh. Jangan khawatir gak empuk, ternyata kursi Strum Beckham ini lebih empuk ketimbang kursi gaming yang pakai bahan foam gitu. Lihat aja tuh, lebih mantul-mantul kan. Kedua, lumbar support. Di kursi gaming itu pakai bahan bantal yang dari awal gak pernah gue pakai karena bikin ganggu, ngeganjel gitu. Kalau dipakai ya backrestnya tuh rata, beda sama kursi ergo yang backrestnya ngebentuk tulang belakang. Jadi gak bikin sakit pinggang dan lebih sehat. Apalagi kursi ergo itu kalau menurut gue tulang belakang gak dimanjain untuk senderan terus kalau backrestnya diberdiriin kayak gini. Di posisi tegak kayak gini juga ternyata bikin nyaman loh. Beda sama kursi gaming yang kalau posisinya kayak gini ya bikin pegel. Karena nggak ada lumbar support kayak di kursi ergo tadi. Ketiga, soal desain. Ngerasa nggak sih kalau kursi gaming tuh makin kesini makin... apa sih kursi gaming? Si paling gamer tuh. Emang mau main game sampai tua? Ya itu menurut gue aja sih, jangan kesinggung ya. Karena faktanya mau main game pakai kursi ergo tuh juga nggak masalah, bahkan bikin tulang kalian bisa jadi lebih sehat gitu. Nah sekarang kita ngomongin soal adjustment dari kursi ini, apakah lebih fleksibel daripada kursi gaming. Yang pertama mulai dari headrestnya dulu. Headrestnya bisa dinaikin dan juga diturunin, dan juga ini tuh dia langsung ketemu gitu titik apa ya di belakang tukuk kepala dan juga ke leher. Jadi ini posisi yang pas banget untuk tinggi badan 160-an. Jadi kalau tinggi badannya 170 atau bahkan 180 ya ini masih bisa dinaikin lagi. Ini menurut gue lebih fleksibel ya ketimbang kursi gaming yang headrestnya tuh cuma pakai bantal kayak gini, nggak bisa di-adjust, yang cuma dipakein apa karet kayak gini, yang dimana ya sepanjangnya waktu dipakai ya karetnya bakal melar. Gue akalin pakai jepitan jemuran supaya ya dia tuh lebih ngikat gitu, karena ini kalau nggak diikat tuh ini mah bukan headrest, bikin ganjel lagi tuh. Kayak lumbar supportnya dari kursi gaming ini yang nggak pernah gue pakai. Sama minusnya kursi-kursi yang pakai bahan kulit sintetis dia bakal retak dan hancur kayak gini ya. Kedua, adjustment soal handrestnya. Ini ya sama sih, basic ya, bisa naik turun pastinya. Terus juga bisa di rotate kayak gini, dan juga bisa dimajuin dan juga
mundurin, tapi dia nggak bisa nggak bisa disempitin dan nggak bisa juga dilebarin. Adjustmentnya sama kayak si kursi ergo tadi. Menangnya si kursi gaming ini ya dia bisa disempitin dan juga bisa dilebarin. Ya menurut gue nggak terlalu jadi deal breaker sih, karena handrestnya ini kan bisa kita rotate. Jadi biar bisa ya kalau mau dilebarin ya tinggal dilebarin kayak gini, kalau mau dipersempit tinggal dibuka kayak gini. Itu bukan jadi masalah. Lanjut, adjustment soal ketinggiannya. Jadi di sini dia ada 3 knob ya. Yang pertama itu untuk naikin dan juga turunin. Smooth banget, udah posisi yang paling tinggi ya. Dengan tinggi badan 160-an, kaki gue nggak napak men, ngambang tuh. Dan ini kalau dinaikin knobnya ya, tuh, ini hidroliknya masih smooth banget. Gue berharap sih hidroliknya nggak macet-macetan kayak kursi ini. Tapi tenang aja, soal hidrolik ini nanti bakal ada penjelasan dari tim Stramnya yang bakal ada di akhir video ya. Nah ini juga yang bikin gue kenapa nyaman sama kursi ini, karena ketinggiannya dia bisa paling rendah. Kaki gue itu bisa napak. Nah beda sama kursi gaming ini yang titik kerendahannya itu kaki gue masih nggak benar-benar napak ya kalau lagi senderan ya. Sebenarnya bisa sih kayak gini, tapi kan ini bukan posisi yang nyaman kan. Kalau di posisi yang tegak, ini bikin ganggu deh. Jadi pas pakai kursi ini gue butuh banget yang namanya footrest. Terus adjustment yang kedua di sini tuh ada untuk ngelebarin si tempat duduknya ini. Ini masih bisa dimajuin kan? Kalau gue lepas coba. Tuh. Tapi ini untuk ngeset si adjustment tempat duduknya. Kalau menurut gue lebih enakan kayak gini nih. Karena pas gue cobain awal-awal tuh rada agak tricky sedikit sih. Jadi ya posisi gue kalau untuk ngatur kemajuan tempat duduknya itu ini dinaikin terus ditarik. Tuh, dikunci. Sampai bunyi klik ya, karena pas bunyi klik dia baru mengunci dan di titik maksimalnya dia. Jadi kalau gue lepas, tuh dia langsung balik. Ini yang paling maksimalnya dia. Dan adjustment yang terakhir ini soal backrest. Gue bilang tadi kalau di kursi ergo ini kita tuh nggak dimanjain ya tulang belakang kita untuk selalu senderan terus. Jadi makanya untuk settingan backrestnya ini dia cuma bisa di posisi tegak dan juga di posisi yang paling rebahan gitu ya. Dia tuh nggak bisa sefleksibel kita ngatur kemiringannya tuh berapa derajat kayak kursi mobil. Nah ini enggak. Jadi dia posisi tegak kayak gini ya. Ini nggak dikunci nih backrestnya ya, jadi masih bisa diayun kalau kalian masih mau senderan gitu ya. Tapi kalau mau dikunci bisa. Tuh ini kalian kunci dan dia nggak bisa ngayun ya. Jadi posisinya steady kayak gini. Tapi kalau mau diturunin si backrestnya ini, kalian buka dulu kunciannya ke posisi bawah ya. Terus kalian senderin, baru deh dikunci, dinaikin. Tuh, sampai bunyi klik dia udah ngunci. Ini kalau nggak salah masih bisa lagi di yang paling maksimal kayak gini, baru dikunci. Nah, kayak gini. Ini di posisi backrestnya yang paling miring ya. Jadi kalian masih bisa rebahan toh. Kalau mau balikinnya lagi, dia nggak kayak kursi gaming yang kalau ditarik si tuasnya dia langsung balik nih. Yang ini nggak, harus didorong dulu ke belakang dikit sampai bunyi klik. Tuh, bunyi klik baru dilepas. Tuh, dia baru balik. Kalau kursi gaming, ini level kemiringannya itu bisa kalian adjust sesuka hati memang. Tuh, misalkan ini dinaik, tak, gitu. Diiniin lagi, rebahin lagi, tuh bisa. Direndahin lagi, bisa. Jadi step-stepnya tuh ada, ya. Di yang paling rendah juga bisa. Tapi kalau balik lagi, gue bilang kalau kursi ergo itu tulang belakang kita nggak dimanjain untuk selalu senderan. Ini yang jadi nilai plus dari kursi ergo, karena ini tuh bisa memacu, memacu tulang belakang kita untuk selalu duduk di posisi yang paling benar. Karena posisi duduk itu kan kayak gini, yang paling benar. Apalagi gue punya masalah sama tulang belakang yang gampang sakit, dan juga kalau gue lihat selama ini tulang belakang gue agak sedikit bungkuk. Jadi makanya gue udah mulai aware soal kesehatan tulang belakang gue, yang jangan sampai jadi generasi menunduk atau generasi bungkuk gitu. Jadi makanya gue spend duit untuk beli kursi ergo yang bisa bikin tulang belakang gue jadi lebih baik lah gitu ya. Nah, tekanan
senderannya tuh bisa kita atur. Jadi di bawah sini ada kayak knob yang bisa kita putar gitu. Ini posisi yang paling rendah tingkat tekanannya ya. Jadi ini di ion masih sangat gampang, tapi kalau mau dikencengin bisa. Ini tinggal diputar ke arah jarum jam sampai mentok si puterannya ini baru tuh. Ini harus effort banget nih ya, harus pakai tenaga baru bisa di ion. Jadi ya ini sih fitur-fitur yang gue suka dan kenapa gue pilih kursi ergo dari SRAM ini, karena fitur-fiturnya juga kompleks gitu. Dan yang terakhir, nah ini yang paling gue bela-belain, nungguin SRAM Beckham ini. Jadi gue pas visit ke showroomnya itu di bulan November dan ready itu di bulan ini ya, bulan Maret. Jadi ya hampir 3-4 bulanan untuk nungguin yang versi ada footrestnya, karena pas gue visit kemarin itu yang ready tanpa footrest. Versi footrestnya ini kayak nambah sekitar 400.000 ya. Untuk ada footrest kalau menurut gue ya why not gitu, cuma tambah 400.000 ada fitur eksklusifnya lagi. Nah, untuk ngeluarin si footrestnya ini harus dikeluarin secara manual, jadi pakai tenaga, pakai tangan ya, dikeluarin ya kayak biasa, keluarin biasa, baru tekan si knobnya ini, kok nggak bisa naik. Nah, ternyata ini harus dianuin lagi secara manual gitu, baru dia ngunci. Nah, kayak gini. Tentu kalau backrestnya ini di posisi tegak, ini bukan posisi yang nyaman buat kita selonjoran. Ini harus direbahin dulu. Kayak gini, baru kunci. Nah, ini baru, posisi paling PW, gila nyaman banget, bay. Terus gimana cara untuk nutup si footrestnya ini? Ya sama kayak awal tadi ya, jadi knobnya tinggal ditarik lagi, dia nutup. Tapi ini bukan posisi dia nutup yang maksimal, ini harus ditutup lagi pakai tangan sampai dia bunyi klik ya. Jadi apa-apa tuh di sini harus bunyi klik, baru dia ngunci. Nah, ini pas gue awal cobain, kok nggak bisa ditutup ya. Tuh, ini kunci ini dia. Ternyata harus dipukul-pukul sedikit, men. Nah, baru bisa ditutup gitu. Ya, ini mungkin sedikit minor ya dari kursi ini, karena untuk si footrestnya agak sedikit berseni. Aduh, berseni gak tuh ya? Ya, karena kita untuk nutupnya ini harus digituin dulu baru dia bisa nutup. Satu lagi yang bikin gue puas sama kursi ini soal rodanya, men ya. Kalian bisa lihat ini rodanya smooth banget ya. Beda sama kursi gaming ini yang ya rodanya gak sesmooth kursi ergo ini ya. Mungkin karena ini beratnya juga lebih berat ya, beda sama kursi ini yang lebih ringan. Dan untuk si pedal-pedalan ini ya, dia cuma ada full di sebelah kanan ya, di sini aja. Satu untuk naikin, satu untuk ngunci backrest, dan juga untuk ngelebarin si tempat duduknya. Di sebelah kiri dia kosongan aja. Jadi nanti kalau misalnya ada part-part yang tidak berfungsi, misalnya gas liftnya turun sendiri, atau misalnya armrest yang nggak bisa di-adjust, itu bisa kasih tahu ke kita, nanti kita kirim teknisi buat ngecek di lapangan. Khusus Jabodetabek aja. Kalau di luar gimana? Jabodetabek, Bogor kita enggak. Oh, Bogor enggak. Bogor masih, kayaknya Bogor kalau untuk maintenance masih bisa deh. Masih bisa. Jabodetabek. Kalau di luar sih belum ya, belum. karena kan itu masuk ke transportnya juga. Iya. Ya, tergantung. Kalau misalnya klien menanggung transport ya it's okay. Tapi kalau Jabodetabek itu kita masih bisa jangkau, itu free selama nggak ada pergantian part tertentu. Kalaupun ada pergantian part, itu yang masuk cover, misalnya gas lift. Kalau misalnya gas liftnya harus ganti nih, nah itu kalau masih cover kita ganti free. Kalau misalnya kaki rodanya ini patah, masih masa cover, itu kita bisa ganti. Oh, walaupun human error ya? Gimana? Maksudnya kesalahan sendiri gitu? Yang maksudnya kesalahannya bukan disengaja ya. Iya. Misalnya lagi duduk tiba-tiba patah. Patah ya. Kecuali kalau misalnya nih kebanting patah ya, itu kan udah. Iya. Ya udah secara disengaja ya. Tapi kalau misalnya ini human error ini misalnya
ini tiba-tiba patah atau pecah rodanya, tiba-tiba didudukin tiba-tiba pecah aja atau ininya patah, tapi nggak pernah sih karena ada case kayak gitu. Iya, case seperti itu. Nah itu kita bisa diklaim. Nah kita juga ada service after sales. Service after sales ini misalnya gas liftnya ini pas gantinya itu bermasalah setelah masa cover, misalnya ke tahun ketiga. Nah itu kita bisa support tapi kena cas, ataupun yang lain-lainnya itu kita bisa support tapi kena cas. 6 juta untuk kursi ergo, worth it kah? Emang lumayan mahal, tapi kalau dilihat lagi dari kenyamanannya, fitur, desain, dan after sales-nya STRAM, ini investasi yang bagus untuk kesehatan tulang belakang, apalagi kalau kursinya dipakai untuk kerja. Kalau budgetnya nggak masuk, masih banyak pilihan seri lainnya yang lebih murah dengan after sales yang bagus dari STRAM ini. Oke, jadi segitu aja video untuk kursi yang akhirnya bisa ngegantiin kursi gaming gue yang selama 5 tahun itu gue pakai. Dan ya, gimana menurut kalian soal kursi ergo dari STRAM dengan seri Beckham ini? Boleh langsung komen aja di bawah. Gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!